Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Safira Putri Dian Kamila dengan NIM 192231125. Di sini saya akan mereview jurnal metode food account pada tingkat rumah tangga. Penggunaan metode food account digunakan untuk menilai ketersediaan dan asupan gizi rumah tangga berdasarkan survei household consumption dan expense survey, mencatat seluruh pangan yang dibeli, dikonsumsi, disimpan, dan dibuang selama periode tertentu. Tang et al. 2022 meninjau berbagai matrik yang digunakan dalam survei konsumsi rumah tangga untuk memperkirakan asupan energi dan zat gizi. Tujuannya untuk mengevaluasi validitas dan keterbatasan metode rumah tangga dibandingkan dengan metode individu seperti 20-hour recall dan atau food recall. Instrumen yang digunakan adalah data utama, catatan konsumsi rumah tangga dari survei HCES selama 7 hingga 30 hari. Formulir household record mencatat yang pertama jenis bahan pangan, beras atau URT, sumber pangan, jumlah yang dikonsumsi, dan tersisa. Prosedur pelaksanaannya, periode pencatatan selama 7 hingga 30 hari tergantung eh, rancangan survei. Responden mencatat setiap bahan pangan dimasuk digunakan dalam rumah tangga. Nomenklatur melakukan kunjungan lapangan dan pengecekan kelengkapan data. Data pangan dikonversi ke zat gizi yang dibandingkan dengan metode individu, recall atau record pada uji validitas. Hasil digunakan untuk memperkirakan suplai rumah tangga, berbe- eh, perbedaan pola konsumsi antar wilayah. Kelebihan dan kekurangan untuk kelebihannya adalah dapat menggampangkan pola konsumsi skala besar, hemat biaya dibandingkan individu, dapat digunakan untuk pemantauan tren kebijakan gizi nasional, akurat untuk memperkirakan pangan pokok dan makronutrien. Kekurangannya adalah cenderung melebihi estimasi asupan 12 hingga 72% dibandingkan data individu, tidak mencakup konsumsi di luar rumah, rentan terhadap kesalahan pencatatan oleh responden, sulit menilai distribusi pangan antar anggota keluarga. Cara meminimalkan error adalah pelatihan enumerator, penggunaan panduan URT agar pencatatan lebih akurat, supervisi lapangan untuk memastikan data lengkap dan konsisten, periode pencatatan kurang lebih 7 hari untuk menangkap variasi konsumsi, cross-check dengan resep standar atau data pembelian, kombinasi dengan 20-hour recall untuk memperkuat ketepatan hasil. Validitas dan reproduktibilitas. Dengan jurnal yang pertama, HCS memiliki validitas terhadap metode individu. Terdapat overestimasi sebesar kurang lebih 58%. Reproducibility eh, bervariasi antar negara tergantung sistem alokasi pangan dan periode recall. Untuk jurnal pendukungnya, 20 hour recall memiliki validitas korelasi R sama dengan 0,28 hingga 0,39 terhadap biomarker. Reproducibility meningkatkan bila dilakukan lebih dari satu kali recall. Metode recall mendukung HCES dalam memvalidasi estimasi konsumsi rumah tangga. Kesimpulannya adalah kombinasi metode rumah tangga HCES dengan individu recall menghasilkan estimasi yang lebih valid dan stabil untuk survei konsumsi pangan. Kesimpulannya adalah metode food account atau HCS efektif untuk menggambarkan pola konsumsi dan ketersediaan bahan pangan di rumah tangga. Namun, karena berpotensi overestimasi, hasilnya perlu divalidasi dengan metode individu seperti 20-hour recall. Kombinasi kedua metode untuk meningkatkan akurasi data konsumsi pangan nasional, memberikan gambaran lebih nyata tentang asupan gizi dan zat gizi, dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan gizi masyarakat. Berikut adalah referensinya, jurnal pertama dan jurnal pendukung. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.